Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita belajar tentang ibadah, the serve a God. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita belajar bahwa ibadah itu sebuah kehormatan. Kita diundang Tuhan karena kita sebagai umat, disebutkan itu, sebagai umat bahkan sebagai anak. Tapi harapan saya selalu bahwa saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini dan tetap semangat di dalam Tuhan dan otomatis jaga kesehatan. Pagi ini kita akan melihat satu firman Tuhan lagi yang kita sedang pelajari dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi ada undangan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai umat-Nya. Kalau Tuhan mengundang kita supaya kita beribadah, yang namanya mengabdi itu bukan seperti Tuhan dengan hambanya, tapi kita adalah umat pilihannya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9a dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sudah kasih Tuhan bahwa setiap kita ini adalah umat pilihan Tuhan, kepunyaan Allah. Jadi undangan adalah sebuah kehormatan dan kita bukan sebagai budak yang sedang mengabdi kepada Tuhan, bukan. Tapi ada undangan kehormatan yang luar biasa dan ibadah adalah sebuah keuntungan. Karena kita tahu bahwa di dalam kita beribadah datang kepada Tuhan, ada janji yang Tuhan kan, aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi sudah mengasih Tuhan bahwa ibadah itu menguntungkan karena memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti ngerti bahwa undangan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita beribadah itu membawa keuntungan, yaitu kehidupan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ada keuntungan yang terjadi dalam hidup kita kalau kita betul-betul mau ibadah, mau mengabdi kepada Tuhan. Itu harus seperti itu. Otomatis ibadah harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Nomor satu, sehingga dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita ini mencari Tuhan, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, bahkan semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Itu sebuah keuntungan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti dalam hidup ini mengutamakan akan kerajaan surga, mengutamakan hidup kita berpaut kepadanya, supaya ada keuntungan di dalam kehidupan kita. Keuntungan bukan selalu berupa uang, tapi keuntungan yang paling istimewa adalah kehidupan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan datang supaya domba-dombanya memperoleh hidup yang berkelimpahan. Tetaplah saudaraku mengabdi kepada Tuhan dan beribadah dalam hidup ini, supaya ada keuntungan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Tetaplah beribadah, utamakan Tuhan, maka akan ada keuntungan dan kehidupan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati.